Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferry di channel YouTube Bapak Kefatir Nurseri. Jadi pada kesempatan kali ini saya mau ngasih tahu teman-teman tentang pentingnya melakukan yang namanya ini peremajaan cabang ya, terutama peremajaan cabang tersier atau cabang-cabang yang biasa kita gunakan untuk pembuahan. Jadi ini adalah anggur Tamaki. Umurnya kurang lebih 1 tahun lebih ya. Ini saya tanam itu 23 Juli 2022. Di 1 tahun lebih ya. Sudah berbuah 2 kali. Tapi sayangnya pohon ini selalu saya ambil entresnya. Karena permintaan bibitnya alhamdulillah masih cukup tinggi untuk jenis ini. Karena varian ini memang rasanya unik ya. Beraroma muskat. Buahnya hijau ya. Bulat-bulat dan besar ya, matangnya kekuningan. Nah ini kemarin udah saya panen dan saya review ya, sekitaran di sini. Nah untuk kali ini saya benar-benar fokus untuk melakukan peremajaan cabang. Saya ulangi percabangan tersiernya karena terlalu sering saya ambil entresnya. Kasihan juga pohon ini ya, tidak tumbuh dengan optimal percabangannya. Tapi kali ini saya benar-benar istirahatkan pohon ini dan saya bentuk percabangan barunya. Jadi caranya seperti ini. Jadi kemarin saya sisakan 1-2 boot cabang tersiernya. Dan ini hasilnya. Ada yang dari boot utamanya juga. Lihat ya, ada yang mulai pecah. Nah ini. Jadi ada tersier yang saya sisakan 1-2 boot. Nah ini hasilnya. Ini menjadi cabang tersier baru. Atau istilahnya adalah renewal can ya. Pembentukan can baru. Atau pembentukan cabang tersier baru. Nah ini lihat, ada yang satu ya, ada yang 1, 2, terus saya pelihara 1 aja ke sana. Ini ada yang dari bootnya juga, boot sekundernya juga pecah. Ya jadi ini dilakukan memang tidak serentak, makanya ini sudah panjang duluan. Yang sebelah ujung sini, yang sebelah sini nyusul. Tapi nggak masalah, nanti insya Allah pertemuannya juga akan serentak ya. Setelah ini 2 ini nanti dibatasi untuk panjangnya, insya Allah nanti yang lain juga akan ikut nyusul ya. Nah ini sudah banyak cabangnya karena dibuat satu arah. Jadi ke sana saya panjangin dulu, baru saya belokkan ke sana. Sama seperti yang di sebelah sana, atas sana juga ada yang udah panjang. Ini baru saya belokkan ke sini. Jadi nanti arahnya ke sana semua. Karena memang tempatnya memang hanya ada untuk space arahnya ke sana semua. Seperti yang kemarin sama ya. Nah ini jadi arahnya nanti lurus ke sana semua, tidak tulang ikan karena tempatnya nggak ada. Di sana nggak ada naungannya, bolong ya. Jadi GH saya ini bentuknya seperti ini. Yang sebelah sini bolong, yang di sana ada GH-nya semua. Ya, karena memang kalau GH-GH di daerah dingin ya, daerah lebih atas itu biasanya tidak full. Kalau ditutup full malah lembab sekali tempatnya jadinya. Nah ini jadi pentingnya melakukan peremajaan akar itu satu, jelas ya, mengistirahatkan pohon ya, agar maksudnya tidak berbuah terus menerus juga, sekalian istirahat juga. Dan pada nantinya insya Allah akan menghasilkan cabang-cabang baru, tersier baru yang jauh lebih siap untuk kita buahkan lagi. Karena memang kalau pohon sering berbuah, ini biasanya pertumbuhan batangnya ya, primernya ini biasanya juga tidak terlalu besar juga karena nutrisinya otomatis akan lebih terfokus pada buah ya. Jadi memang seperti itu, makanya pohon-pohon di sini juga umurnya ini, contoh ini ya, ada yang udah mau 3 tahun ya. Ya ininya jalan 3 tahun juga, pohonnya nggak gede-gede banget ya. Contoh ini ada tran, karena buahnya terlalu sering ya, makanya pohonnya tidak gede-gede. Dan peremajaan akar itu dilakukan untuk semua varian anggur di sini, terutama buat anggur-anggur yang memang sudah berbuah 3-4 kali ya. Ini saya istirahatkan, biasanya saya bentuk lagi tersiernya. Contoh ini ada di anggur tran ya. Ini juga saya bentuk can barunya atau tersier barunya, yang mecahin boot ya. Ada yang dari tersier saya sisakan 1 seperti Tamaki tadi ya. Nah ini ada yang dari boot, ada yang dari ini tersiernya. Nah ini dari boot juga. Nah jadi peremajaan akar, peremajaan cabang itu
memang perlu dilakukan. Bahkan bukan hanya peremajaan cabang, peremajaan akar juga perlu dilakukan ya. Ini contoh udah mau jalan 3 tahun ya. Ini akarnya juga sudah dikurangi, dipotongi yang pinggir-pinggirnya semua agar bisa optimal lagi. Karena yang makan pupuk itu kan akar-akar muda ya. Kalau akarnya udah terlalu tua dan udah terlalu sesak juga, ini biasanya penyerapan nutrisinya sudah nggak bagus. Jadi biasanya untuk peremajaan akar itu, ini saya jelaskan dulu gambarnya. Nah, jadi peremajaan akar itu kan dilakukan, maksudnya peremajaan cabang itu dilakukan ini setelah percabangan anggurnya ini memang sudah terlalu panjang dan memang sudah tidak ada space lagi untuk pembuahan ke belakangnya. Ini saya ambil contoh seperti ini. Ini ada anggur Harol ya. Harol pembuahan pertama itu di sini ya. Mana nih? Pembuahan pertama di sini. Nah, ini bekas tangkainya ini. Pembuahan kedua ini di sini, lihat. Nah, ini pembuahan ketiga ini di belakangnya lagi. Ini tangkai buah kemarin, ini pembuahan ketiga di belakangnya lagi. Nah, ini contoh Harol. Nanti kalau masih ada space-nya, ya ini contoh. Ini kalau masih ada space-nya bisa kita buahkan lagi di belakangnya lagi. Belakang buah lagi maksudnya ya. Bahkan untuk kita susun pun bisa sih. Kalau jenis-jenis genja seperti ini. Nah, ini. Nah, contoh kita buahin lagi misalnya pecahin but ini juga bisa. Tapi kalau tersiernya untuk tempat pembuahannya memang sudah mentok dan sudah tidak ada, maka mau nggak mau kita perlu melakukan peremajaan percabangan. Jadi caranya, misalnya ini misalnya sudah stop di sini misalnya, atau dilanjut atau enggak. Nah, misalnya mau renewal can itu seperti yang biasanya. Ini contoh tersiernya ada di sini. Itu 2, 3, 4 ya. Ini 4 tersier menghasilkan 14 klaster buah nih. Mantep untuk Harol ini. Nah, nanti untuk peremajaan percabangannya tinggal kita potong aja 1, 2 di sini. Atau 3 misalnya di sini. 1, 2 ya. Contoh aja 1, 2. Potong di sini, 1, 2 di sini. Ini di sini, ini di sini. Nah, nanti ini akan mengeluarkan cabang-cabang baru. Kita pelihara menjadi tersier yang baru. Ya, jadi caranya seperti itu. Jadi banyak sekali pohon yang sudah melakukan peremajaan percabangan di sini ya. Memang sekaligus istirahat juga. Ini contoh ada Harol ya, seperti ini. Ya, jadi Harol ini hanya ada 4 tersier dan mengeluarkan alhamdulillah cukup banyak buah. Ini ya 1, 2, 3 ya. Ini 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Walaupun Harol klasternya tidak terlalu jumbo banget dan buahnya ukurannya sedang ya, tapi rasanya mantep nih. Ada aromanya muskat. Nah, ini hanya contoh aja ya. Jadi memang seperti itu. Itulah pentingnya melakukan peremajaan percabangan. Nah, caranya seperti itu tadi ya, bisa dibilang foundation pruning. Jadi kita sisakan 1-2 but, kemudian but yang pecah itu kita tidak ambil buahnya dulu, tapi kita fokus pembentukan percabangan baru. Nah, nanti setelah cabang-cabang ini terbentuk lagi, kita program pembuahannya lagi. Nah, ini insya Allah cabangnya cukup bagus ya, cukup banyak juga dan subur-subur. Untuk tamaki ini nanti insya Allah 1 bulan atau 1,5 ya, mungkin 2 bulan ke depan, ini sudah bisa terbentuk dengan rapi kembali dan bisa dibuahkan kembali. Nah, ini adalah mungkin kemarin saya ambil videonya juga ya. Jadi ini bisa dibilang hasil dari foundation pruningnya atau pembentukan percabangan barunya. Ya, jadi fungsinya itu kita mendapatkan tersier baru dengan harapan tersiernya jauh lebih bagus lagi, lebih rata lagi, sehingga nanti buah yang dihasilkan juga jauh lebih banyak. Kemudian sekaligus mengistirahatkan pohon ini yang sudah sering berbuah ya. Jadi biar fokus saja untuk pertumbuhan dulu ya. Nah, jadi seperti itulah pentingnya melakukan renewal can atau peremajaan percabangan atau melakukan yang namanya foundation pruning. Dan pupuknya di saat ini adalah kembali ke pupuk vegetatif ya.
bisa pakai NPK seimbang 16-16-16. Gunakan juga Ultradap atau Saprodap, bisa campur magnesium sulfat. Jangan lupa perawatan daunnya juga harus intens ya, agar fotosintesisnya tetap terjaga, tetap tumbuh terus, pertumbuhannya bagus. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share agar channel ini makin maju dan berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran dari saya Ferry, Purwokerto, Jawa Tengah.